Tunggu Bu Rika sebentar. Oke, baik. Anak-anak bisa mendengar suara saya enggak? Tidak Yang bisa. saya hidupkan mikrofon hanya di ini Pak, di mikrofon saya di Monica 4. Atau Monica saya 4. hidupkan yang lainnya? Enggak usah, cukup gini aja udah bagus suaranya. Iya, Pak. Udah bagus ini. Tolong sampaikan ke siswa, ke anak-anak. Iya, Pak. Apa namanya? Salam kenal dari saya bahwa kelasnya ada penilaian khusus gitu. Ya, baik. Ya, Nak, dapat salam dari dosen Ibu, namanya Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, ya. Pak Mona ini kebetulan dosen Ibu di S1 dulu di Unila, ya. Ini semua beliau bilang semuanya dinilai. Jadi dari sudut sana, dan di mikrofon Ibu suara kalian terdengar, gerak-gerik kalian terlihat, ya. Oke. Salam balik nggak nih sama Pak Mona? Salam balik Pak, katanya. Oh iya, siap, terima kasih. Iya, Pak. Kalau Monica sudah siap, sambil menunggu Bu Rika, nggak apa-apa kalau dimulai ya, silakan. Oh iya, baik Pak. Kita mulai yuk ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Saga bisa pimpin doanya? Semua siap. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Udah pada mandi belum? Nah, wanginya sampai sini nih. Fayat udah mandi belum ya? Oke. Ibu absen dulu ya. Ahmad Saga, Alfayat, Anissa, Aurel, Ayu, Aziza, Dava. Oh iya, ini suratnya ini tadi ya. Devina, Dila Reja. Suratnya siapa yang terima? Mutia. Fesya, Fajar, Faris, Vanessa, Haura, Kenzo, Albar, Ilham. Suratnya ada ya? Mei Rizka, Ahdan, Revandra, Mutiara, Nazla, Neliana, Nur Okta, Rafli, Raisa, Rehan. Mana Rehan? Ngantuk ya, Han? Yuk. Yang tegak dong duduknya, masa lemas? Revita, Resya, Vira, Vivia, Vini. Oke. Yuk, coba Ibu mau cek semangatnya. Seperti biasa, berdiri, kita tepuk dan salam PPK dulu, ya. Sembari rapi-rapihin jilbabnya yang masih mengot kanan kiri. Oke, semuanya udah rapih ya. Kaos kaki sudah hitam semua? Sudah. Coba Ibu cek. Oke, rambutnya si Faris sudah ganteng. Ih, Majid dah ganteng, udah potong rambut. Kenzo juga. Tinggal si Alfayat sama si Saga. Minggu depan sudah dipotong ya. Kemarin belum panjang. Yuk kita coba tepuk dan salam PPK ya. Ibu mau dengar semangatnya dulu, mau lihat. Yuk. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam
cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan. Yuk, duduk. Oke. Tadi Ibu lihat ada yang beda hari ini. Tumben Alfayat, alhamdulillah jam Ibu masuk. Ya. Alfayat kayaknya Ibu lihat udah banyak perubahan ya. Ini udah kelas 9 ya, Yet. Jadi nggak ada lagi bolos-bolos kayak kemarin, ya. Oke. Kita lihat di slide ya, sudah ditampilkan. Di sini hari ini kita mau belajar tentang kedaulatan NKRI. Sudah masuk ke bab 3 awal ya. Minggu kemarin kita belajar apa? Bab sebelumnya, bab 2. Coba dilihat. Oke. Kemarin belajar apa, Bar? Iya. Bab 2 kita belajar apa kemarin? Nah, ayo. Ya bab 2 ya bab 2, bab berapa? Iya. Kita udah belajar kemarin pembukaan UUD NRI 45 ya. Sekarang kita mau belajar kedaulatan NKRI. Dalam pembelajaran kali ini kalian semua nih ya diharapkan bisa atau mampu melalui model pembelajaran ini ya. Nanti ada yang namanya media Ibu nih kemarin bikin namanya Rolling Ball Games ya. Melalui media ini kalian bisa mencapai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada menggambarkan, menyimpulkan dan menganalisis hakikat dan teori kedaulatan. Ini submaterinya. Ya. Sampai sini nyambung ya. Ada 3 tujuan pembelajaran kali ini ya. Ada menggambarkan, kemudian menyimpulkan dan menganalisis. Ya. Kemudian nanti kalian kan sering ya, siapa yang sering main time zone di sini? Ya asik banget Rehan. Yuk. Karena sering main time zone, nanti kita contohin ya. Rehan kita jadiin sampel untuk bermain rolling ball games duluan. Oke? Ya Han? Kan katanya sering. Kita coba nanti Rehan bermain duluan. Nanti semua tabung ini sudah berisi soal-soal. Nanti kita membahas materi dulu, kemudian kita belajar dulu, baru kita menjawab soal dengan bermain rolling ball tadi. Ya. Nanti soal-soal tadi langsung dijawab di depan kelas. Ya. Dalam artian kita tesnya adalah tes lisan. Oke? Ya. Sekarang kita masuk ke materi. Silakan buka catatannya, buka buku paketnya bab 3. Bab 3 halaman berapa? 53, ayo. Ya. Di bab 3 judulnya adalah kedaulatan NKRI. Apa NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, good. Kedaulatan NKRI. Kita mau belajar dulu hakikat dan teori kedaulatan. Berarti kita mau tahu definisi kedaulatan. Pengertian kedaulatan, asal-usul kedaulatan itu asalnya dari mana katanya. Ya. Kemudian kita mau tahu macam-macam teori kedaulatan. Ya. Yuk, kita belajar. Yang pertama, kata kedaulatan berasal dari Prancis dan bahasa Itali. Semuanya sama-sama artinya tertinggi. Ya. Kemudian ada si Bapak Djimbodhine. Siapa sih Bapak Djimbodhine? Ternyata Bapak Djimbodhine ini bukan tetangganya Bu Mon, tetapi ahli hukum Prancis. Nah, si Bapak Djimbodhine mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum suatu negara. Ya, Ibu ulangi. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Kemudian, kedaulatan tuh ada 2. Ada kedaulatan ke dalam dan keluar. Ya. Kita baca dulu pengertiannya. Kedaulatan ke dalam. Negara memiliki wewenang tertinggi untuk memonopoli daerahnya. Tidak ada kekuasaan lain yang menyamai dan harus tunduk pada kekuasaan tersebut. Nah, kekuasaan ke dalam ini termuat dalam
pembukaan UUD NRI 45. Ada 3 poin. Yang pertama, yuk coba baca siapa ya? Majid, coba baca Jid. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke, terus. Kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kebalikannya nih, ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan ke luar. Nah, kalau kedaulatan keluar, negara tersebut artinya bebas dan tidak tunduk pada kekuasaan lain. Namun, negara tersebut harus menghormati kedaulatan negara lain. Ya, jadi bedanya kalau ke dalam dia harus tunduk nih, sama kayak kita main monopoli. Mau nggak mau kan, ya kan? Kalau kita main monopoli nih, oh ada rumahnya si Kenzo, oh ada rumahnya si Faris, tiba-tiba si Saga lewat, mampirlah ke negaranya si siapa? Kenzo. Mau nggak mau kena nggak bayar? Iya, sama. Seperti halnya kedaulatan ke dalam. Ya, ada kata monopoli di situ. Ingetin keywordnya ya. Kemudian kedaulatan keluar berbeda dengan kedaulatan ke dalam. Kalau tadi benar-benar harus tunduk di dalam negaranya tadi. Tapi kalau keluar dia menghormati kedaulatan negara lain, gitu ya. Tidak harus tunduk terhadap kekuasaan atau kedaulatan negara lain, namun tetap harus menghormati, gitu ya. Di dalam UUD NRI 45 ini ada yang namanya kedaulatan keluar. Ada 3 poin. Yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Sampai sini jelas bedanya yang ke dalam sama keluar. Oke, lanjut. Kemudian kedaulatan itu punya 4 sifat. Yang pertama ada asli. Kemudian ada permanen, tunggal, dan absolut. Maksudnya asli di sini adalah kedaulatan tersebut tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Asli dalam artian di sini original. Ya, sama kalau kalian beli boba. Bobanya mau rasa apa? Ori Mbak, ori. Berarti itu yang benar-benar rasa aslinya, ya. Kalau misalnya yang macam-macam tuh kan ada matcha, ada red velvet, jadi aus Ibu, ya kan? Oke. Nyambung ya? Maksudnya dari asli. Kemudian yang kedua, ada permanen. Maksudnya adalah kedaulatan tetap ada selama negara itu berdiri, bahkan ketika pemegang kedaulatan sudah berganti. Ya. Jadi walaupun si rajanya atau presidennya ganti, tetap kedaulatannya itu tidak berubah. Ya. Yang ketiga, ada tunggal. Maksudnya adalah kedaulatan menjadi satu-satunya yang tertinggi dalam suatu negara. The one and only, hanya satu. Hanya itu aja patokannya. Albar ngantuk, nanti kita main ya, Bar. Terus yang keempat, absolut. Absolut maksudnya adalah kedaulatan tidak dibatasi oleh yang lain. Ya. Dalam artian absolut ini Ibu kasih keywordnya adalah unlimited. Ya. Berarti dia nggak terbatas. Ya. Nyambung sampai sini? Oke. Lanjut. Ada teori kedaulatan. Nah, ini macam-macamnya. Ada 5 teori kedaulatan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Maksudnya di sini adalah berarti negara tersebut dipimpin oleh raja. Raja tersebut beranggapan, maksudnya raja tersebut beranggapan dari titisan Tuhan, gitu. Ya, jadi Tuhan itu memberikan kekuasaan melalui raja tersebut. Contohnya ada negara pas zamannya Mesir kuno dan Kekaisaran Tiongkok. Ya, pernah dengar ya zaman-zaman Mesir itu ada siapa aja tuh waktu itu rajanya? Nah dia kayak ini loh, saya ini Tuhan, iya gitu ya. Kemudian yang kedua ada teori kedaulatan raja.
Maksudnya raja berada di atas konstitusi. Jadi raja nih yang handle semuanya. Kemudian yang ketiga, Majid, lihat sini. Nah, yang ketiga, teori kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Jadi, adanya negara lahir, kemudian kedaulatan juga ada. Jadi sama-sama ada. Negaranya muncul, kedaulatannya juga muncul. Bersamaan ya. Kemudian yang keempat, ada teori kedaulatan hukum. Maksudnya adalah hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Jadi yang paling tinggi posisinya adalah hukum. Contoh negaranya adalah Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Rakyat merupakan kekuasaan tertinggi. Ya. Kata kuncinya ada di ujung-ujung ya. Kalau hukum tadi, siapa yang paling tinggi? Hukum. Kalau teori kedaulatan rakyat, siapa yang paling tinggi? Contoh negaranya siapa? Nyambung. Yo, coba kita ulang lagi, Riz. Dari slide pertama. Pengertian kedaulatan, ada berapa bahasa? Ya, berasal dari 3 bahasa ya. Ada bahasa Arab, Perancis. Terus kata Bapak Jin Bodin, apa kedaulatan? Tinggi. Oke, good. Lanjut. Kemudian kedaulatan, ada kedaulatan ke dalam dan ke luar. Lanjut, Riz. Sifat kedaulatan ada berapa tadi? Apa aja? Oke. Terus teori kedaulatan ada apa aja tadi? Tuhan, raja, negara, hukum. Oke, rakyat. Nyambung sampai sini. Ada pertanyaan, ganteng, cantik. Kalau nggak ada, silakan dicatat sembari belajar dan dipahami. Kalau nggak tahu, silakan tanya. Nyatet ya. Yet, bawa pena nggak? Ayo catat. Yuk catat. Catat di slide. Ibu kasih waktu 5 menit buat dicatat dan dipahami ya. Kalau nggak tahu, tanya. Jangan diam. Dicatat dong, Jit. Besok dicukur ya, Yat, rambutnya ya. Rehan ngantuk, Ibu bawain bantal nih. Jangan, Ge. Yang duduk yang benar. Haura catatannya mana, Hau? Mana Rehan? Mana catatan Haura? Catatan Rehan mana? Itu aja belum, nah mana? Itu? Kok belum dicatat? Ya udah cepat. Transfer energi nih.
Kenzo, itu ada sampah di bawah. Kenzo lihat. Di kolong, Nak. Kolong kursi. Nah. Revan kenapa, Van? Sakit? Sehat? Enggak. Dibaca, Nak, dibaca. Udah dicatat. Udah, ya dibaca. Udah, mana catatannya, Vira? Nanti dulu HP-nya, disimpan dulu, Nak. Simpan dulu, Nak. Nanti. Mana catatannya? Coba Ibu lihat. Ya, selesai. Faris, minta tolong next sampai ini. Yang ini udah semua? Kedaulatan ke dalam, keluar. Yuk, next. Ini udah semua? Yuk, Vira belum ya? Sifat udah? Mana? Coba lihat. Udah. Sifat udah, siapa yang belum? Alfayat udah ya? Yuk. Oke.
Tadi siapa yang belum? Vira sama Alfayet ya. Sifat udah? Yuk, Yat. 1 menit lagi, Yat. Revan, dibaca nah. Ngantuk. Begadang kamu ya? Dah yuk, next, Riz. Faris udah semua. Vini udah, Vin? Tinggal slide terakhir ya. Kebaca ya. Udah coret aja. Dah, yuk. Udah semua ya? Oke. Yuk, Riz, balikin ke slide pertama. Sebelum kita bermain, ya, senyum-senyum duluan, ya. Kayaknya ada yang ngantuk dari tadi ngeluh, Albar ngantuk, Revan lemas. Biar nggak ngantuk, kita main game. Sebelum games yang ini, kita main games lagi. Ada Ibu. Mau nggak? Yo, berdiri. Tuh, baru semangat. Yo, semangat. Berdiri dulu. Gamesnya adalah clue ya, nggak Ibu contohin. Nah kan, Alfayet gerak-gerak dia karena dia ngantuk. Ya, clue-nya adalah, ya udah siap belum? Sudah, nggak ada yang garuk-garuk lagi ya. Udah. Revan, lihat Ibu. Ya, clue-nya adalah lakukan apa yang Ibu katakan dan jangan lakukan apa yang Ibu lakukan. Sekali lagi, ya. Lakukan apa yang Ibu katakan dan jangan lakukan apa yang Ibu lakukan. Nyambung? Ya, kita coba. Deg-degan nggak? Biasa aja. Ya, Ibu maunya deg-degan sih? Yuk kita coba. 1, 2, 3, pegang mulut. Yang cepat, jangan lambat. Jangan on proses, langsung set-set. Pegang tangan. Pegang temennya. Bar. 1. Albar ya, ingetin. Albar langsung gini tadi. Ya, coba duduk. Albar duduk. Lanjut. Yang gugur langsung, yang salah langsung duduk ya. Pegang mata. Pegang pundak. Pegang mulut. Pegang kepala. Pegang tangan. Pegang meja.
pegang mulut, kuping, kepala, pundak, kepala, tangan, kaki. Aduh, kejedut tuh Revan. Pegang muka, pegang hidung, pegang kepala, pegang rambut, pegang temennya. Oke, duduk dah. Tepuk tangan dulu. Dah. Udah nggak ngantuk, Bar? Masih ngantuk nggak? Kalau masih ngantuk biar Arbar aja sendiri ya. Coba kita jajal, yuk. Bar, berdiri, Bar. Biar nggak ngantuk. Ya, liatin Albar ya. Pegang, Bar. Lihat Ibu. Pegang kepala, pegang hidung, pegang kuping, pegang pundak, pegang temennya. Udah, masih ngantuk berarti Albar. Sekali lagi ya, Bar. Fokus. Bismillah, bismillah. Bismillah dulu, bismillah. Bismillah. Yang benar, bismillah. Yo, coba. Pegang kuping, pegang mata, pegang kepala. Pegang mulut, pegang pundak, pegang mata. Oke, udah nggak ngantuk. Yo, duduk. Tepuk tangan buat Albar. Yuk, makanya Bar, jangan mabar terus kalau malam. Tahulah Ibu ini. Ya, ini Ibu akan bagikan LKPD. Ya, LKPD-nya nanti kalian dapat satu-satu. Nanti silahkan dilihat cara bermain rolling ball-nya. Ya, dibagiin, dioper aja. Masih pagi ya, baru udah ngantuk. Faris ini Rafi belum? Ini dia orangnya loh belum. Nah, udah semua belum? Faris dapat? Ada yang lebih? Mana? Bian udah dapat ya? Udah semua ya? Oke. Sekarang coba lihat halaman 4 di LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkah kita bermain rolling ball games ya. Silakan dibaca 1 menit. Dipahami, nanti kita praktekkan. Kita ambil sampelnya Rehan deh. Tadi kan Rehan mau maju duluan. Iya aja. Nah, ntar. Dibaca dulu. Sudah? Nah. Paham ya? Setelah baca, nanti kita praktek. Nah, nanti kalian akan maju ke depan. Nanti maju ke depan tuh Ibu panggil ya. Nanti kita bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu fungsinya hanya untuk giliran. Jadi pertemuan pertama kita maju pada hari ini kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 Ibu bagi dulu. Barisan 1, barisan 2 itu kelompok 1. Barisan ketiga dari Al-Fayed sampai si Ani Aziza itu kelompok 2 ya. Berarti untuk pertemuan berikutnya ya. Nanti maju, misal contoh Rehan maju, gulirin bolanya. Mana nih bolanya? Jajal ya Ibu. Misalnya Ibu Rehan. Masuk ya. Berarti ke tabung yang ini ya. Kita lihat soalnya. Baca soalnya di depan, kemudian dijawab. Ya, dijawab soalnya karena materinya tadi, yang tadi nih, materinya hakikat dan teori kedaulatan, sudah dijawab sama Rehan kalau benar. Kemudian tuliskan di LKPD, ada di halaman terakhir, Nak. Ya, dilihat LKPD-nya. Di sini ada apa namanya tuh kolom, ya.
Ada kolom soal dan jawaban. Tuliskan soalnya apa dan jawabannya apa. Ya, kalau benar. Kalau salah, jawabannya masih salah di depan, Ibu kasih kesempatan waktu lihat catatan sebentar, kemudian maju lagi ke depan. Ya. Berusaha lagi buat jawab soal. Nyambung sampai sini? Yuk, sebelum kita bermain, coba di cover depan LKPD itu ada nama dan kelas, ada identitas. Ditulis semua, namanya, kelasnya. Iya, ditulis. Nanti kalau sudah selesai menjawab soal, baru LKPD-nya dikumpul ke Ibu. Oke. Udah ya? Yuk, kita coba sampelnya Rehan. Setuju? Yuk, majuhan. Kita mau main time zone-an. Ala hemat. Ya nggak, Han? Nih, yuk. Hadap sini lah. Nah, jadi temennya ngeliat. Nyangkut. Yuk, masuk. Itu, lihat soalnya. Analisis secara detail macam-macam teori kedaulatan. Ulangi, soalnya baca yang keras. Analisislah secara detail macam-macam teori kedaulatan. Yo, macam-macam teori kedaulatan tadi ada berapa, Han? 5. Apa aja? Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Oke, coba Ibu mau dengar. Kalau teori kedaulatan Tuhan satu-satu apa maksudnya? Contoh negaranya apa, Nak? Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa Pakai bahasa Rehan aja. titisan Tuhan. Ya. Terus contoh negaranya mana tuh? Mesir kuno. Mesir Tiongkok. Ya. Terus yang kedua? Raja. Beranggapan bahwa raja di atas konstitusi. Ya, raja yang memegang kekuasaan. Contoh negaranya? Negaranya Prancis. Ya. Prancis pada masa Louis XIV. Kemudian teori kedaulatan negara. Apa maksudnya? Negara bersamaan dengan kedaulatan. Contohnya? Contohnya Hitler. Hitler itu dari Jerman, negara Hitler. mana? Nazi. Ya, benar Jerman. Lanjut yang keempat. Teori hukum. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Oke, benar. Contoh negaranya? Iya. Terus yang terakhir? Teori kedaulatan rakyat. Mm-mm. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat di Indonesia. Oke. Benar semua ya, Rehan. Tepuk tangan dong. Nah, ditulis di LKPD Rehan, soalnya apa tadi, masih ingat soalnya? Jawabannya. Oke. Ih, ganteng Rehan hari ini, ya. Coba kita mulai dari kelompok 1. Sudah siap ya? Sudah siap? Ready? Coba deh Ibu kasih waktu berapa ya? 10 detik buat lihat-lihat. Menyapa catatannya. 1, 7, 9, 10. Dah? Yuk, kita mulai dari Devina dulu apa Majid dulu nih? Astagfirullahaladzim. Yuk, kita Devina apa Majid? Habis Devina, terus Majid ya. Yuk, yuk Dev. Ditulis Han yang tadi Han. Soalmu. Apa soal? Analisislah secara detail macam-macam teori kedaulatan. Ya, sama kayak Rehan tadi ya.
Yuk, masukin sini, Dep. Yuk, tadi ada berapa teori kedaulatan? Apa aja? Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan Yang kuat, negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Benar? Benar. Ya, coba apa maksudnya teori kedaulatan raja, Tuhan, dan lain-lain. Berikut contoh negaranya. Teori kedaulatan Tuhan itu Apa? raja yang beranggapan Titisan Tuhan. Ah, jadi dia ngerasa titisan Tuhan ya. kekuasaannya Ya. teori kedaulatan Negaranya? Negaranya Mesir kuno sama Kaisar yang Ya. Terus yang kedua? kedaulatan raja. Hmm. Raja Cing, cing, cing. Coba lihat dulu, Devina, yuk. 10 detik. 1, 2, 5, 7. Korupsi Ibu ini ngitungnya. Yuk. Udah, ingat? Coba dari depan aja tadi. Apa teori kedaulatan raja? berada di atas konstitusi. Raja berada di atas konstitusi. Contoh negaranya? Terus? Teori kedaulatan negara. Apa maksudnya? Kekuasaan berada di kedaulatan yang berdiri secara bersamaan dengan berdirinya negara. Teori kedaulatan Itu contoh negaranya apa, Dap? contohnya Jerman. Teori kedaulatan hukum. Hukum yang tertinggi di situ. Terus? Contoh negaranya Amerika Serikat. Yang terakhir? Teori? Kedaulatan rakyat. Apa? Rakyat yang tertinggi. Iya. Contohnya? Ya. Kasih plus dulu buat Devina. Oke. Lanjut ke. Udah tutup muka loh, Majid. Yuk, Majid. Bismillah, ada bismillah belum? Nah, sinilah. Yuk. Ayo, kemana nih? Sini, Bu. Ya, apa soalnya? Sama kayaknya tadi sama Rehan ya? Iya. Itu tabung yang sama. Apa? Analisislah secara detail macam-macam teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori nggak ada, Bu. Teori kedaulatan hukum, Takut jelas. teori kedaulatan rakyat. Ya, apa aja? Jelasin sama contoh negaranya. Teori kedaulatan Tuhan. Apa ya? Nggak tahu lah, Ibu. Teori kedaulatan Tuhan berada di atas konstitusi. Benar nggak? Nggak di setengah-setengah lah. Apa coba maksudnya teori kedaulatan Tuhan? Bantu Majid. Si raja itu beranggapan, pakai bahasa Majid aja. Si raja itu beranggapan bahwa si raja ini titisannya Tuhan. Nyambung nggak? Coba. Kedua. Ya ulangin. Aduh, lupa Bu, baca tadi. Ya, coba. 1, 2. Catatan Majid mana? Nah, pakai bahasa kamu aja, Jit. Nggak usah pakai bahasa ibu. Mungkin bahasa ibu susah kamu pahamin. Beranggapan bahwa raja memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Contohnya, Itu Tuhan, itu teori kedaulatan Tuhan. Gini loh, Jit, sini dengar ibu. Teori kedaulatan Tuhan itu maksudnya si raja nih, ya, beranggapan dia titisannya Tuhan. Tapi kalau si teori kedaulatan raja, berarti raja itu merasa paling tinggi, ya. Nyambung? Yuk, coba pakai bahasa Majid. Atau bahasa ibu tadi yang barusan. apa raja beranggapan menjadi titisan Tuhan. Itu apa? Apa itu?
Teori kedaulatan Tuhan. Terus? Contoh negara yang Mesir kuno dan Kaisar Tiongkok. Terus? Yang kedua? Teori kedaulatan raja. Ya tadi kan raja, ada keywordnya tuh. Raja berarti kan tadi kan kalau ada teori kedaulatan raja berarti siapa si raja ini? Kenapa raja ini? Berarti maksudnya raja yang paling tinggi. Itu loh, Jit. Nah, coba teori kedaulatan raja. Kekuasaan raja memiliki yang lebih tinggi konstitusinya. Iya, pokoknya raja yang paling tinggi gitu ya. Apa contoh negaranya? Prancis. Terus yang ketiga, oke. Yang ketiga teori kedaulatan negara. Apa ya? Kodenya nih, Ibu kasih clue. Kalau teori kedaulatan negara, ada kedaulatan. Berarti bersamaan. Coba ulangin. Negara dan kedaulatan. Timbul bersamaan. Itu ya. Nyambung nggak? Contoh negaranya? Negaranya Amerika. Ya. Terus? Jerman ya? Jerman pada masa Hitler. Terus? Teori kedaulatan Amerika kayak udah iyanya benar. Yang keempat? Teori kedaulatan hukum. Maksudnya ada si hukum tuh berarti kata kuncinya. Negara dengan banyak hukum. Kan tadi kan teori kedaulatan raja, Jit. Sini. Jit. Sini. Kan tadi kan teori kedaulatan raja. Sinian loh, Ibu nggak gigit nggak? Teori kedaulatan raja tuh kan. Berarti siapa yang paling tinggi? Raja. Kalau teori kedaulatan hukum siapa yang paling tinggi? Hukum. Contoh negaranya? Amerika Serikat ini benar. Yang terakhir teori rakyat. Kedaulatan rakyat. Berarti siapa yang paling tinggi? Rakyat. Iya. Siapa negaranya? Indonesia. Nah, kasih plus dulu buat Majid. Ya. Jid, itu ditulis di LKPD soalnya sama jawabannya ya. Ya, Jid. Senyum dulu coba Ibu lihat. Nah, kan ganteng. Lanjut, Kenzo. Coba jangan soal yang sama. Nah, kayaknya beda tuh. Gambarlah asal mula kata kedaulatan dan Mantap. pengertian kedaulatan menurut Jane Bodin serta sebutkan perbedaan kedaulatan ke dalam dan keluar. Ya. Bismillah. Nih, kata satu-satu. Kata kedaulatan berasal dari berapa bahasa? Nah, apa aja? Prancis, Arab, Itali. Ya, apa artinya? Tertinggi. Oke. Terus kata Bapak Jin Bodin apa? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan suatu hukum dalam suatu negara. Oke, good. Lanjut. Bedanya kedaulatan keluar sama ke dalam? Bedanya Pakai bahasa Kenzo aja. kedaulatan ke dalam. Tadi lo kan Ibu contohnya. Negara memiliki wewenang tertinggi untuk memonopoli. Dan tidak ada yang menyamai dan harus tunduk pada kekuasaan tersebut. Ya, benar. Nah, terus termuat dalam UUD NRI 45. Ada berapa poin? Apa aja? Apa yang pertama, Nak? Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ya, seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul? Oke, lanjut. Kedaulatan keluar. Negara bebas dan tidak tunduk pada kekuasaan yang lain. Namun negara harus menghormati kedaulatan negara lain. Benar? Contoh ininya apa? Ya bukan. Si UUD NRI 45. Ini. Yang poin pertama ada kedaulatan keluar. Poin pertama. Apa aja pertama? Mengikuti perdamaian
Pertama, ikut serta. perdamaian dunia dan ngelet bentar, Bu. Iya. Lagi deg-degan. Dah. Ya. Apa yang pertama? Pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia dan yang Ikut serta dalam perdamaian yang berdasarkan Perdamaian. perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terus yang kedua, Kedua, Presiden bersama bekerja sama dengan DPR membuat pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ya, Yang ketiga, ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Iya. Kasih aplaus dulu buat Kenzo. Ken, jangan dibawa pulang dong. Lanjut ke Raisa. Giliran ya. Udah ditulis belum, Jit? Nah, ya. Nah, kayaknya sama itu ya. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok. Simpulkan. 1. Asli. Kekuasaan tersebut tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen. Kekuasaan tersebut tetap ada selama negara itu berdiri, bahkan ketika pemerintahan telah berganti. 3. Tunggal. Merupakan kekuasaan satu-satunya yang tertinggi dalam negara. 4. Absolut. Kekuasaan tersebut tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Oke, betul. Kasih tepuk tangan dulu buat Raisa. Yuk, Saga. Ditulis ya, Sa. Nyangkut. Sama itu kayaknya, kayak Kenzo. Iya. Gambarkan asal mula kata kedaulatan dan pengertian kedaulatan menurut Jean Bodin serta sebutkan perbedaan kedaulatan ke dalam dan keluar. Ya, satu-satu. Kata kedaulatan berasal dari bahasa apa aja? Berasal dari bahasa Arab, bahasa Prancis dan bahasa Itali. Artinya? Yang artinya adalah tertinggi. Menurut Jean Bodin, ahli hukum Prancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang menentukan hukum dalam suatu negara. Terus? Kedaulatan. Bedanya kedaulatan ke dalam dan keluar pakai bahasa Saga aja. Kedaulatan ke dalam adalah memiliki wewenang sendiri untuk memonopoli daerahnya sendiri tanpa kekuasaan lain yang menyamai dan harus tunduk pada kekuasaan tersebut. Oke. Terus di dalam UUD RI 45 termuat kedaulatan ke dalam. Ada berapa poin enggak? Ada 3. Apa aja? 1. Melindungi dengan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Benar, Saga? Lanjut. Kedaulatan keluar adalah negara tersebut bebas dan tidak tunduk pada kekuasaan, tetapi menghormati kekuasaan negara lain. Ya. Terus di dalam UUD RI 45 termuat kedaulatan keluar tuh. Ada 3 apa aja? 1. Ikut serta dalam perdamaian dunia. Yang berdasarkan kemerdekaan dan keabadian dan keadilan sosial. Terus yang kedua? Presiden boleh. Presiden yang kedua apa? Presiden? Ya, kata kuncinya ada presiden, ada DPR yang kedua. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. Ya, terus yang ketiga? Presiden mengangkat duta dan konsul. Oke, good. Tepuk tangan boleh buat Saga. Yo, lanjut siapa nih? Raffi.
Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok. Simpulkan. Sifat pokok apa aja? Ada berapa? Asli, permanen, tunggal, sama absolut. Asli tadi Ibu nyontohin si boba tadi ada original. Berarti apa asli? Kedaulatan tersebut tidak berasal dari kedaulatan lain yang lebih tinggi. Permanen, kedaulatan tersebut tetap ada selama negara itu berdiri. Terus yang ketiga tunggal. Kedaulatan tersebut satu-satunya yang tertinggi dalam negara. Terus yang keempat tadi apa? Absolut. Kedaulatan tersebut menjadi satu. Ini kata kuncinya unlimited. Apa tuh? Unlimited. Kuotanya unlimited. Berarti apa? Tidak bisa. Ya benar ya, tidak habis-habis. Tidak terbatas. Iya. Oke, good. Silakan tepuk tangan buat Raffi. Yuk, Res. Dicap cip-cup sama Faris. Oke. Apa tuh soalnya? Analisis cara dari kedaulatan. Apa aja? Apa tadi soalnya? Kedaulatan raja, Tuhan, negara, hukum, dan rakyat. Dari kedaulatan raja itu beranggapan bahwa raja dapat kekuasaan dari Tuhan. Contohnya negara Mesir kuno dan Persia Tiongkok. Kedua, raja. Kalau raja maksudnya? Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Contohnya Prancis Prince Louis 14. Yang ketiga? Negara kedaulatan kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Dengan kedaulatan timbulnya dengan pendirian negara. Contohnya negara apa teori kedaulatan negara? Terus yang keempat? Hukum. Merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Contohnya Amerika Serikat. Yang kelima itu teori kedaulatan rakyat. Rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Contohnya Indonesia. Oke, good. Tepuk tangan buat Faris. Yuk, siapa nih? Muti. Bisa lihat sini. Ditulis ya di LKPD tadi yang udah maju ya. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok. Simpulkan. Yang pertama, asli. Kedaulatan tersebut tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Yang kedua, permanen. Kedaulatan permanen maksudnya bangunannya permanen. Berarti apa tuh? Kedaulatan tetap loh maksudnya permanen. Kedaulatan tetap ada selama negara itu masih berdiri. Yang ketiga, tunggal. Kedaulatan merupakan satu-satunya yang tertinggi di dalam negara. Yang keempat, absolut. Kedaulatan tidak dibatasi oleh yang lain. Oke. Tepuk tangan buat Muti. Ya, masih ada waktunya. Berapa menit lagi nih sebelum bel? Masih ada 10 menit lagi. Yuk, siapa? Nazla. Mau lagi?
Analisislah secara detail macam-macam teori kedaulatan. Teori kedaulatan ada 5. Kedaulatan Tuhan, negara, raja, negara, hukum, dan rakyat. Oke, apa aja? Jelasin. Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja memiliki kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Contoh negaranya adalah Mesir kuno dan Kaisar Tiongkok. Kalau misalnya teori kedaulatan raja tadi kan ini apa tuh? Kata kuncinya di ujung ada raja, berarti raja memiliki kekuasaan yang tinggi. Contoh negaranya adalah negara, teori kedaulatan raja. Prancis, ya. Itu yang ketiga, kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum bahwa hukum adalah suatu yang tertinggi di dalam negara. Contoh negaranya adalah Amerika Serikat. Yang terakhir, kita apa nih? Teori kedaulatan rakyat. Beranggapan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara. Contoh negaranya Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Nazla, kok sepi? Ya, lanjut, Fajar. Sama itu kayaknya tadi ya. Analisisnya secara detail macam-macam teori kedaulatan. Teori kedaulatan ada 5. Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan Tuhan. Yo, bantu Fajar. Teori kedaulatan Tuhan maksudnya apa? Raja merupakan titisan dari Tuhan. Kemudian yang kedua? Teori kedaulatan hukum. Ya, boleh deh, teori kedaulatan hukum. Terus? Hukum, kekuasaan hukum tertinggi. Ya, terus? Untuk negaranya hukum Amerika Serikat. Contoh kedaulatan raja. Raja berada di atas konstitusi. Contoh negaranya? Prancis. Ya. Masa Louis 14. Ya, tadi baru berapa tuh? 1, 2, 3. Baru dua lagi. Kedaulatan negara. Ya. Negara. Kedaulatan negara. Yo, bantu Fajar. Teori kedaulatan negara maksudnya? Ada negara, ada kedaulatan, timbul secara ya, ulangi Ibu. Nah. Ada negara, terus ada timbul. Iya. Terus yang terakhir, teori kedaulatan? Ya. Oke, good. Tepuk tangan Fajar. Yuk, karena kita sudah mau bel ya, kita simpulkan ya. Minggu depan kita masih lanjut ya. Kita lanjut tadi terakhir sampai siapa? Fajar ya. Jadi nanti berlanjut ke Resya sampai selesai ya. Yang sudah selesai LKPD-nya jangan lupa ditulis dan tulis jawab soal dan jawabannya ya. Coba dari pembelajaran hari ini kita simpulkan bersama-sama ya. Tadi kita belajar yang pertama kata kedaulatan ya. Berasal dari 3 bahasa. Ada bahasa apa aja?
Kemudian habis itu artinya apa? Tertinggi. Terus apalagi tadi definisi kedaulatan menurut? Ya. Apa kata Jean Bodin? Ya. Yuk coba ulangi Jean Bodin. Menurut Jean Bodin definisi kedaulatan. Coba Ibu mau sih. Siapa yang bisa? Yuk, Kenzo. Menentukan satu hukum dalam suatu negara. Ya, betul. Kemudian tadi belajar apa lagi? Ada? Ya, ada kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Kedaulatan keluar maksudnya apa? Ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan kedaulatan keluar? Yo, apa Rehan? Negara yang daulat juga, Bu. Yang kata Ibu tadi. Benar? Ya. Ya, termuat dalam UUD RI 45. Tuh, kedaulatannya apa bunyinya, Han? Apa bunyinya? Ada yang bisa bantu Rehan? Melindungi segenap Yo, coba Au. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Benar? Benar? salah. Itu kedaulatan ke apa itu? Ke dalam. Sekarang, ya tadi benar ya Au, itu yang kedaulatan ke dalam. Sekarang kedaulatan keluar. Coba Ibu mau ini tercantum dalam UUD RI 45, kedaulatan keluar. Ibu mau siapa ya? Siapa yang bisa? Raisa? Saga yuk. Raisa. Ikut serta perdamaian dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden mengangkat duta dan konsul. Oke, betul Raisa. Oke, bagus. Terima kasih. Lanjut ke tadi, sifat kedaulatan. Ada berapa? 4. Apa aja? Oke. Terus tadi kita belajar apa lagi? Ya, macam-macam teori kedaulatan. Ada apa aja? Ya. Indonesia masuk dalam menganut teori kedaulatan apa? Rakyat. Ya, Indonesia menganut teori kedaulatan apa ya? Teori kedaulatan? Yo, bisa bantu Alfayet? Rakyat. Rakyat ya, Yet? Yo. Oke. Hari ini tadi kan kita udah ini ya, belajar sembari bermain, sudah menggunakan media rolling ball games. Kira-kira ada nggak saran ataupun masukan buat pertemuan berikutnya biar bisa lebih baik gitu? Yuk, siapa dulu nih? Rehan, yuk. Iya, keterangan ya, itu harusnya ditutup ya. Oke. Yuk, Mut. Menurut saya tadi saat mendapat materi waktu terlalu cepat. Iya, kecepatan ya. Nanti minggu depan mungkin bisa Ibu jeda waktunya biar efektif ya. Sejauh ini pembelajaran hari ini menyenangkan? Senang? Happy? Ya, harus happy kalau yang namanya belajar ya. Nggak boleh tegang, nggak boleh deg-degan ya. Terus nyaman nggak pakai media tadi? Seru? Asik ya? Ya. Kita lanjut bermain minggu depan ya. Materinya masih sama. Materinya tentang hakikat dan teori kedaulatan, tentang pengertian kedaulatan, kemudian macam-macam teori kedaulatan. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini?
Yuk, kalau nggak ada karena kita mau sholat duha, silakan si Saga bisa dipimpin teman-temannya buat disiapkan, terus kita mulai sholat duha. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya nak ya. Selamat pagi. Oke, udah boleh sholat duha ya. Boleh mulai sholat duha. Wudunya di depan aja.